Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan Tidak Adil. Sepertinya Bapak Ibu akan protes terhadap judul ini, karena kita semua meyakini bahwa Tuhan itu adil, sebagaimana tertulis dalam Mazmur pasal 11 ayat yang ke-7 bagian A. Sebab Tuhan itu adil dan Ia mengasihi keadilan. Ya, memang sangat benar bahwa Tuhan itu adil. Tapi mari kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, di mana Tuhan itu tidak adil. Kita akan membaca dalam Mazmur 103 ayat yang ke-10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Inilah ketidakadilan Tuhan, yaitu bahwa Ia tidak memperlakukan manusia-manusia berdosa, bahkan manusia-manusia jahat, termasuk kita, setimpal dengan dosa kita. Jadi inilah ketidakadilan Tuhan, yaitu bahwa Dia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Kalau Dia adil, maka kita semua yang telah berdosa harus menerima hukuman, bahkan hukuman kekal. Tetapi ketidakadilan dalam tanda kutip, telah membebaskan kita dari hukuman, bahkan menyelamatkan kita. Ini semua terjadi karena begitu besarnya kasih-Nya kepada kita, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah Allah benar-benar tidak adil? Orang berdosa kok tidak dihukum? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata Dia tetaplah Allah yang adil, dan demi mempertahankan keadilannya, karena kasih-Nya yang sangat besar, Dia menggantikan hukuman atas manusia berdosa dengan mengorbankan Yesus Kristus anaknya menjadi korban tebusan dengan mati di atas kayu salib, menggantikan kita yang seharusnya dihukum mati. Jadi mari kita menghargai kasih dan pengorbanannya yang sangat besar untuk kita, dengan balik mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan kita. Dia tidak meminta atau menuntut kita untuk membalasnya, karena memang tidak bisa terbalaskan. Dia hanya ingin kita mengasihinya dan tidak lagi hidup sebagai orang-orang berdosa, tetapi sebagai anak-anak Allah, anak-anak kerajaan yang terpisah dari dunia. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita berbeda dari dunia. Kita bukan lagi orang-orang dunia, tetapi anak-anak Allah yang memancarkan kasih dan kemuliaan Allah. Dan semua ini berkat kasih-Nya yang sangat besar, yang melampaui keharusannya untuk menghukum. Dan inilah menjadi ketidakadilan Allah, yang adalah kasih karunia bagi kita. Dan kita bersyukur karena kasih karunia-Nya yang sangat besar itu, Dia rela menggantikan hukuman kita dan menjadikan kita orang-orang yang bebas dan tidak harus menjalani hukuman kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur untuk kasih-Nya yang sangat besar dalam hidup kita, dengan kita menghargai pengorbanannya dan tidak lagi hidup di dalam dosa, karena Dia sudah membebaskan kita dari dosa dengan harga yang sangat mahal, demi menjalankan keadilannya dan demi menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita, anak-anak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sangat besar dalam hidup kami, yang menjadikan kami ya Tuhan orang-orang yang Kau tebus, orang-orang yang Kau bebaskan dari segala hukuman, yang menjadikan kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Dan tolong kami untuk menghargai pengorbanan-Mu yang besar ya Tuhan, untuk menjadi tidak adil dengan menjadikan
dirimu sendiri sebagai korban atas dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya kasih-Mu akan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.